Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam. Terima kasih atas kesempatannya. Karena rahmatnya kita masih dipertemukan kembali walaupun dengan kondisi pandemi saat ini. Terima kasih untuk kehadirannya, terutama untuk para dosen pembimbing, para penguji yang saya hormati, dan terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada seminar ini. Untuk itu, izinkan saya memaparkan presentasi seminar TA saya dan judul sistem prediksi awal terhadap atrisi karyawan menggunakan algoritma C45. Dengan saya, Tulus Harilam Ramot dengan NIM 3411711121. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi pertama, yaitu latar belakang dari penelitian ini. Setiap perusahaan pasti menginginkan kesuksesan. Untuk mencapai kesuksesan tersebut, perusahaan harus mempunyai strategi dan rencana jangka panjang untuk menyeimbangkan kekuatan dan kelemahan internal maupun ancaman eksternal. Agar mempertahankan keunggulan dalam bersaing, rumusan strategi dalam perusahaan adalah perumusan dari misi perusahaan dengan adanya tujuan dan sasaran. Termasuk juga dalam organisasi yang sesuai untuk kondisi penggunanya. Agar tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik, perlu adanya sumber daya manusia yang memenuhi syarat-syarat dan kriteria organisasi. Sumber daya manusia ini merupakan faktor utama yang terdapat dalam organisasi. Dalam mendapatkan SDM yang baik, harus dilakukannya manajemen yang baik dalam segi kemampuan untuk melakukan program-program di suatu organisasi. Adapun faktor yang harus diperhitungkan dalam kebutuhan sumber daya manusia, salah satunya faktor penyediaan karyawan. Beberapa dari faktor ini adalah karyawan yang akan pensiun, pengunduran diri, dan kematian. Faktor inilah yang disebut atrisi karyawan. Atrisi karyawan adalah pengurangan yang bertahap pada jumlah staf yang terjadi saat karyawan pensiun, mengundurkan diri, tidak diganti, atau mengalami kematian. Hal tersebut akan mengakibatkan pendapatan suatu perusahaan akan berkurang. Berbeda dengan pemecatan, atrisi karyawan terjadi karena tidak terpenuhinya harapan karyawan dari organisasi. Ketika karyawan meninggalkan organisasi, mereka akan membawa segala pengetahuan yang sudah dikerjakan selama menjadi karyawan di organisasi tersebut. Faktor keluar pun karena perusahaan memberikan upah yang rendah. Ini sebabnya karyawan akan dipindah ke perusahaan lain. Dikutip dari studi atau Center of American menemukan biaya pergantian karyawan diperkirakan biaya rata-ratanya 100% hingga 300% dari gaji pokok yang diganti. Pada penelitian ini ditemukan bahwa adanya masalah, yaitu tidak diketahui kapan waktu terjadinya suatu atrisi karyawan tersebut, sehingga sebuah organisasi mengalami penurunan. Penelitian ini juga akan menggunakan data yang diolah adalah data global IBM HR Analytics Employee Attrition and Performance data Asset yang diunduh dari Kaggle. Data tersebut berisi 34 variabel prediction dan 1 variabel respon dengan jumlah objek sebanyak 1.470 karyawan. Tujuan dari penelitian ini adalah memprediksi dan mengklasifikasi faktor-faktor yang menyebabkan atrisi karyawan di sebuah perusahaan, sehingga perlu dibuatnya sistem prediksi awal dengan menggunakan data mining. Data mining tersebut adalah sebuah proses analisa terhadap data untuk menemukan hubungan yang jelas serta menyimpulkan yang belum diketahui sebelumnya, yang dipahami dan berguna bagi pemilik data tersebut. Data mining tersebut memiliki beberapa bagian, yaitu association rule, prediction, classification, clustering, and regresi. Yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah klasifikasi dan prediksi. Keduanya termasuk data mining prediktif, bertujuan untuk mengelompokkan objek menjadi kelas tertentu berdasarkan nilai atribut dengan objek yang diamati tersebut. Salah satu algoritma dalam bagian tersebut adalah algoritma C45. Algoritma C45 ini adalah merupakan salah satu algoritma yang digunakan untuk klasifikasi atau pengelompokan pada dataset. Dasar dari algoritma ini adalah decision tree atau pohon keputusan yang mempunyai keputusan indikator atribut, dan metode tersebut dapat mudah dipahami namun dapat divisualisasi dengan menggunakan rumus gain atau rasio.
Maka dari uraian tersebut penting untuk dilakukan penelitian untuk pengolahan data menggunakan data mining, khususnya mengklasifikasi dan memprediksi minat karyawan yang tetap dan tidak tetap. Diharapkan dengan adanya metode dan sistem tersebut akan didapatkan hasil akurasi model tinggi dan mengurangi tingkat atraksi karyawan di sebuah perusahaan. Lalu yang berikutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, didapatkan sebuah masalah, yaitu sangat banyak atraksi karyawan yang tidak dapat diprediksi. Apakah atraksi karyawan tersebut terjadi ketika saat karyawan pensiun, karyawan mengundurkan diri, tidak diganti, atau mengalami kematian? Dengan tidak diketahuinya kapan waktu terjadi atraksi karyawan, maka dibuatlah sebuah penentuan, klasifikasi, dan prediksi untuk melihat dan mengetahui kapan terjadinya suatu atraksi karyawan, yaitu merancang sistem dengan menggunakan data mining dengan algoritma C45. Lalu berikutnya ada ruang lingkup. Dalam ruang lingkup ini hanya klasifikasi dan prediksi persoalan atraksi karyawan dilakukan menggunakan data aset global pada IBM HR Analytics Attrition Employee untuk mengetahui minat karyawan tetap dan tidak tetap. Lalu ada tujuannya. Tujuan penelitian ini merancang sistem menggunakan teknik data mining yang akan mengklasifikasi dan memprediksi kapan karyawan tersebut mengalami atraksi di suatu organisasi perusahaan. Lalu ada luaran dan manfaat. Luaran yaitu diharapkan keluaran dari penelitian ini adalah sistem prediksi awal yang menghasilkan informasi tentang data karyawan yang terkena atraksi di organisasi perusahaan. Lalu ada manfaat. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memudahkan suatu perusahaan dalam mencegah terjadinya atraksi karyawan dan dapat menganalisis data minat karyawan yang tetap bekerja di perusahaan tersebut. Di sini ada tinjauan pustaka, yaitu terdapat data mining, decision tree, algoritma C45, dan digabung oleh rumusnya yaitu gain dan entropy. Di sini ada metode penelitian. Dalam melakukan penelitian ini terdapat beberapa tahap, yaitu pertama input data penelitian, yaitu akan mengambil data-data dari IBM HR Analytics Analysis Employee Attrition. Lalu dilanjutkan ke proses KDD atau proses knowledge. Nah, proses pencarian data yang satu ini adalah proses pencarian data yang tersembunyi dalam sejumlah data besar yang mampu menghasilkan dan menyimpan informasi. Nah, di dalam proses KDD ini ternyata ada data seleksi, pre-processing, transformation, proses data mining, dan interpretasi. Lalu yang ketiga ada pembentukan pohon keputusan. Lalu yang keempat ada perhitungan gain dan entropi. Lalu yang ketiga ada teknik klasifikasi, yaitu menggunakan algoritma C45 dan menghitung entropi dan gain. Lalu yang kelima, hasilnya adalah data atraksi karyawan, yaitu data karyawan yang tetap dan karyawan yang tidak tetap. Nah, di sini adalah hasil sebuah data yang mengetahui bahwa apa sih faktor yang atraksi karyawan akan terjadi. Apakah di situ karyawan tersebut mengalami kematian atau mengalami kemunduran. Lalu dari proses KDD masuk ke pengembangan perangkat lunak. Lalu yang terakhir dokumentasi dan publikasi. Nah, sebelumnya dalam pengembangan perangkat lunak ini akan menggunakan metode waterfall dengan tahapan requirement analysis dan definisi, sistem dan software design, implementasi dan unit testing, dan integrasi dan sistem testing. Dokumentasi pun dan publikasi. Tahap ini penting dari pembuatan sistem sampai semua tahapan dituangkan ke dalam sebuah tulisan, diagram, gambar, atau bentuk-bentuk lain guna memperjelas tahapan apa saja yang dilakukan untuk pembangunan sistem.
Nah, di sini ada metode penelitiannya ya. Ada pengambilan data aset atrisi karyawan, proses KDD, pembentukan pohon keputusan, perhitungan gain dan entropi, pembangunan perangkat lunak, dokumentasi dan publikasi. Nah, di sini ada gambaran umum sistemnya ya. Ada dokumen, kita akan menggunakan dokumen data atrisi karyawan dari IBM HR Analytics Employee Attrition. Lalu dilanjutkan masuk di record database atrisi karyawan. Lalu database tersebut akan masuk ke dalam sistem prediksi. Sebelumnya akan masuk ke filtering, cleaning, dan preprocessing data. Nah, dari langkah tersebut akan masuk ke database yang tadi, diambil dari database yang tadi. Lalu dari setelah proses filtering, cleaning, dan preprocessing akan masuk untuk membuat sebuah rule atau aturan menggunakan decision tree. Nah, setelah itu akan masuk ke sebuah decision, yaitu apakah karyawan akan tetap atau tidak. Jika iya, akan menghasilkan laporan prediksi karyawan tetap, dan jika tidak, hasil laporan karyawan tidak tetap. Di sini ada jadwal penelitiannya dari studi literatur, pengumpulan data aset, perancangan desain sistem, implementasi sistem, pengujian dan evaluasi, yang terakhir dokumentasi dan publikasi. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.